Oke, coba kita bahas sesuatu yang dalam banget ya. Bayangin deh, ada satu hadis Nabi yang ya bisa dibilang kayak buku panduan harian buat kita. Semacam manual buat transaksi spiritual kita setiap hari. Nah, hadis ini ngasih kita semua alat yang kita butuhin buat ngejawab satu pertanyaan super penting setiap pagi. Dan ini dia puncaknya. Kalimat penutup dari hadis itu yang benar-benar jadi inti dari obrolan kita kali ini. Intinya gini, setiap hari itu adalah transaksi. Setiap pagi kita tuh kayak buka toko jiwa kita. Pertanyaannya simpel tapi berat. Jiwa ini kita jual ke siapa dan harganya berapa? Nah, ini nih pertanyaan yang hadis ini lempar ke kita semua setiap saat. Pilihan yang kita ambil tiap hari itu yang nentuin apakah kita bakal membebaskan jiwa kita atau malah menghancurkannya. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana hadis ini ngasih kita semacam roadmap buat transaksi yang untung. Oke, jadi kita bakal bedah hadis ini satu persatu ya. Kita mulai dari dasarnya dulu, soal kesucian. Terus kita lihat soal kalimat-kalimat zikir yang ternyata berat banget timbangannya. Nanti ada juga soal cahaya, bukti, dan sinar sebagai perumpamaan amal. Lalu yang gak kalah penting, posisi Al-Quran. Jadi pembela atau malah jadi penuntut kita. Dan ujung-ujungnya kita balik lagi ke pertanyaan utama, sebenarnya berapa sih harga jiwa kita? Anggap aja setiap poin ini alat buat mastiin transaksi harian kita cuan bukan rugi. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Bener-bener dari dasarnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, At-tuhur syatrul iman. Artinya, kesucian itu setengahnya iman. Ini pilar pertamanya. Dan pemilihan katanya di sini, wah itu penting banget. Nah, di sini ada satu hal penting yang perlu diluruskan. Kita kan sering banget dengar ucapan kebersihan sebagian dari iman ya. Ternyata hadis yang otentik itu pakainya kata at-tahur, yang artinya kesucian. Dan ini tuh beda loh, kesucian itu jauh lebih dalam dari sekedar bersih-bersih badan. Ini soal sucinya hati dan juga sucinya raga. Terus, maksudnya setengahnya iman itu gimana sih? Nah, para ulama ngejelasin kalau iman itu punya dua sisi, kayak koin. Sisi yang pertama itu ngebersihin batin kita, hati kita gitu, dari kotoran paling gede kayak syirik dan dosa-dosa lainnya. Terus, sisi yang kedua itu ngebersihin bagian luar kita, contohnya ya wudhu sebelum sholat. Jadi dua-duanya ini satu paket, nggak bisa dipisah. Oke, dari fondasi kesucian sekarang kita naik level. Setelah dasarnya kuat, hadis ini ngajarin kita soal amalan yang kelihatannya enteng banget di lisan, tapi ternyata bobotnya luar biasa di hadapan Allah. Coba bayangin deh, cuma satu ucapan, Alhamdulillah. Satu kalimat ini aja pahalanya bisa memenuhi timbangan amal baik kita di hari kiamat. Kenapa bisa sedahsyat itu? Ya, karena di dalam ucapan itu ada pengakuan total. Kalau semua pujian, semua kesempurnaan itu cuma milik Allah. Titik. Dan ternyata ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau Alhamdulillah aja udah bisa memenuhi timbangan, gimana kalau digabung sama Subhanallah? Jadi, Subhanallah wa Alhamdulillah. Ternyata pahalanya itu bisa memenuhi seluruh ruang antara langit dan bumi. Gila kan? Jadi, Subhanallah itu membersihkan Allah dari segala kekurangan. Dan Alhamdulillah menegaskan semua kesempurnaannya. Klop, pengakuan yang sempurna. Nah, selanjutnya hadis ini ngasih kita 3 perumpamaan yang keren banget buat 3 amalan penting. Ini bukan cuma deskripsi biasa, tapi ngejelasin fungsi spiritual dari masing-masing amalan itu. Yang pertama, sholat. Sholat itu disebut nur atau cahaya. Anggap aja sholat itu kayak senter di tengah kegelapan. Di dunia ini, cahaya itu nerangin hati kita, ngejaga kita biar nggak terjerumus ke hal-hal yang salah. Nanti, di akhirat, cahaya itu benar-benar jadi cahaya fisik yang nerangin jalan kita. Beneran jadi penerang. Kedua, sedekah. Sedekah itu disebut burhan atau bukti. Bukti apa? Gini, kan manusia tuh dasarnya cinta banget sama harta ya. Pelit itu sifat alami. Nah, pas kita milih buat ngeluarin harta itu untuk sedekah, itu jadi bukti nyata. Bukti fisik kalau iman kita ke Allah itu lebih kuat daripada rasa sayang kita sama duit. Itu baru namanya iman yang kelihatan aksinya. Dan yang ketiga, sabar. Sabar itu disebut dia, yang artinya sinar atau penerangan yang kuat. Ini beda loh sama nur tadi. Dia itu kayak cahayanya matahari. Dia nggak cuma nerangin, tapi juga punya energi, punya panas. Artinya, sabar itu bukan cuma pasrah nunggu dalam gelap. Sabar itu adalah energi aktif yang membakar kesulitan dan ngasih kita kekuatan buat terus jalan meski lagi di tengah ujian terberat sekalipun.
Sekarang kita masuk ke bagian yang, ini krusial banget. Hadis ini bilang kalau Al-Quran itu adalah hujjah. Apa itu hujjah? Semacam argumen atau saksi penentu. Tapi pertanyaannya cuma satu. Al-Quran itu bakal jadi saksi yang membela kita atau justru saksi yang menuntut kita? Jadi, intinya tuh gini, nggak ada posisi netral sama Al-Quran. Dia itu ibarat pedang bermata dua. Kalau kita jadiin dia panduan hidup kita, dia bakal jadi pengacara terbaik kita di hari kiamat. Tapi, kalau kita cuekin, kita abaikan, ayat-ayat yang sama yang kita abaikan itu bakal berdiri dan jadi saksi yang memberatkan kita. Ngeri kan? Terus gimana caranya biar Al-Quran ada di pihak kita? Nah, Syekh As-Sadi ngasih langkah-langkah praktisnya. Ini bukan cuma soal baca aja ya, tapi interaksi yang dalam. Mulai dari ngafalin ayatnya, terus merenungkan maknanya alias tadabur, kita juga perlu pelajari bahasanya, pahami pesannya, dan yang paling penting, amalkan isinya dan sebarkan. Inilah cara kita berteman sama Al-Quran, biar dia jadi penyelamat kita. Oke, sekarang kita balik lagi ke titik awal. Ke soal transaksi tadi. Tapi sekarang kita udah punya bekal pemahaman yang lebih dalam kan? Semua alat yang udah kita bahas tadi, mulai dari kesucian, zikir, sholat, sedekah, sabar, sampai Al-Quran, itu semua adalah modal kita buat transaksi harian itu. Jadi, setiap kali kita wudhu, setiap alhamdulillah yang keluar dari mulut kita, setiap rokaat sholat yang kita kerjain, setiap rupiah yang kita keluarin buat sedekah, setiap detik kita bersabar, dan setiap ayat Quran yang kita baca, itu semua adalah mata uang yang kita pakai. Mata uang buat membeli kebebasan jiwa kita sendiri. Ujung-ujungnya, hadis ini ngasih dua kesimpulan yang jelas banget. Cuma ada dua tipe pedagang di dunia ini. Pertama, pedagang yang cerdas. Dia jual jiwanya yang fana ini ke Allah buat dapetin surga yang abadi. Untung besar. Kedua, pedagang yang rugi total. Dia jual jiwanya buat ngejar kesenangan sesaat, nurutin hawa nafsu, yang akhirnya ya cuma ngebawa dia ke kehancuran. Dan metafora transaksi ini ditegaskan lagi dengan sangat indah di dalam Al-Quran. Ayat ini benar-benar ngejelasin the best deal ever. Kesepakatan terbaik yang pernah ada. Allah membeli dari orang beriman, diri dan harta mereka, bayarannya surga. Kita kasih yang sementara, Allah ganti dengan yang abadi. Ini baru transaksi yang memerdekakan. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan yang sama persis kayak di awal. Tapi sekarang, semoga pertanyaannya punya bobot yang beda. Setelah kita tahu semua alat dan modal dari hadis ini, coba kita tanya lagi ke diri sendiri. Besok pagi pas kita buka toko, transaksi mana yang bakal kita pilih? Sebenarnya kita ini menghargai jiwa kita berapa? Coba direnungkan.